Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Tribunansyah. Saya menjelaskan materi rangkuman dari mata kuliah kesehatan mental. Nomor 1 ada kontrak kuliah beserta materi kesehatan mental dan poin-poinnya. 2. Konsep sehat sakit. Sehat dan sakit adalah keadaan biopsikososial yang menyatu dengan kehidupan manusia. WHO pun mendefinisikan sehat sebagai sebuah kondisi yang lengkap, yaitu sejahtera dari segi fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya terbebas dari gejala atau penyakit. Konsep sakit dibagi menjadi 3, yaitu ada disease, illness, dan sickness. Kesehatan mental dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika ditimpa kesulitan ia gelisah, dan ketika mendapatkan kebaikan ia mati kikir kecuali orang yang sholat. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-22. Pengertian kesehatan mental. Berasal dari istilah mental hygiene. Ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang memperhatikan perawatan mental atau jiwa, objek kajian kondisi mental manusia dengan memandang manusia sebagai totalitas psikofisik yang kompleks. Ilmu kesehatan mental lebih bersifat preventif dan memiliki tujuan untuk mencegah ketidakmampuan penyesuaian diri serta peningkatan kesehatan mental. Perilaku sehat kesehatan mental. Peran perilaku sehat terhadap status kesehatan secara umum, gejala yang tidak terlihat jelas seperti gangguan pembuluh darah dan kanker yang berkaitan dengan konsumsi alkohol, rokok, diet yang buruk, gaya hidup yang kurang aktif. Perilaku sehat juga menentukan meluasnya gejala yang dapat dikenali seperti AIDS melalui seks yang nggak aman dan pemakaian jam musik yang bergantian. Perilaku sehat individu sangat tergantung pada kesehatan mental seperti gangguan mental atau kondisi stres akan mempengaruhi perilaku sehatnya. Kriteria kesehatan mental. Menurut Schneider, efisiensi mental orang yang mengalami berbagai bentuk gangguan mental tidak dapat menunjukkan efisiensi dalam hidupnya. Pengandilan dan integrasi antara pikiran dan perilaku, integrasi motif-motif serta pengandilan konflik frustasi, perasaan dan emosi yang positif dan sehat, dan ketenangan dan kedamaian perilaku. Kalau menurut Maslow, memiliki perasaan aman yang tepat, penilaian diri dan insting rasional, mempunyai spontanitas dan emosional yang tepat, mempunyai kontak dengan realitas secara efisien, dan memiliki dorongan dan nafsu jasmani yang sehat serta mampu memenuhi dan memuaskannya. 3. Model-model kesehatan mental. Tokoh konsep kesehatan mental ada Abu Zaid Ahmed Ibnu Sahl al-Balkhi serta riwayatnya. 2. Ali Ibnu Raban al-Tabari serta riwayatnya. Dan yang ketiga, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi serta riwayatnya. B. Perbedaan konsep kesehatan mental budaya Barat dan Timur. Budaya Barat lebih memandang kesehatan bersifat holistik, yaitu mengibaratkan manusia sebagai mesin yang sangat dipengaruhi oleh dominasi medis. Budaya Timur lebih bersifat holistik, yaitu melihat sehat lebih secara menyeluruh, saling berkaitan sehingga berpengaruh pada cara penanganan terhadap penyakit. C. Pendekatan budaya Barat. 1. Pendekatan biomedis. 2. Pendekatan psikiatris. 3. Pendekatan psikosomatis. Dan terakhir, pendekatan biopsikososial. D. Pendekatan budaya Timur. Ada holistik sempit dan ada holistik luas. 4. Konsep model kesehatan mental. 1. Mental health as above normal, yaitu kesehatan mental dapat dianggap sebagai di atas normal, keadaan mental yang diinginkan secara objektif. 2. Mental health as positif psikologi, yaitu kesehatan mental merupakan psikologi positif. 3. Mental health as maturity, yaitu dari sudut pandang perkembangan dewasa yang sehat. Sehat mental adalah kedewasaan. 4. Mental health as a social and emotional intelligence, yaitu kesehatan mental adalah kecerdasan emosional atau sosial. 5. Teori psikologi dan pandangan kesehatan mental. A. Pendekatan psikoanalisis. Aliran psikoanalisis dari Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologis seseorang, tekanan psikologis itu ditekan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Maka dari itu, untuk menyembuhkan penyakitnya adalah dengan menggali kembali masalah yang sedang dihadapinya. A. Conscious, sadar, menyangkut persepsi pikiran, emosi yang dialami dengan kesadaran penuh. Preconscious atau prasadar, menyangkut pikiran dan emosi yang pernah dialami masalah yang lampau. Unconscious yaitu tidak sadar, berisi insting, dorongan, impuls yang dibawa sejak lahir. Konsep struktur kepribadian menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3 komponen, yaitu id, dorongan biologis yang menuntut untuk segera dipuaskan, ego, aspek psikologis manusia yang itu kognitif dan intelektual, dan superego berkaitan dengan moral, etika, norma, dan aturan ditangkap atau diperoleh individu dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Hubungan teori psikoanalisis dengan kesehatan mental. Jika seseorang terlalu menuruti id atau superego tanpa diseimbangkan dengan ego, misalnya, ketika seseorang tidak dapat membendung id-nya untuk melakukan sesuatu, maka pada akhirnya ia akan merasa bersalah. Rasa bersalah ini jika menumpuk dan terlalu lama dipendam, maka bisa saja menimbulkan depresi. Pendekatan humanistik.
Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka sesuai nilai-nilai dan pilihannya sendiri, bukan oleh kekuatan ketidaksadaran. Humanisme berfokus pada sifat-sifat yang positif dari seseorang, kemampuannya untuk mengubah diri sendiri dan berkembang serta meningkatkan harga dirinya. Humanis juga memperhatikan pengalaman yang lampau dari individu, tapi perhatian mereka lebih terfokus pada yang sekarang dan masa yang akan datang. Hierarki kebutuhan manusia Abraham Maslow dimulai dari dasar kebutuhan dasar atau basic needs, keamanan atau safety needs, sosial atau social needs, penghormatan atau esteem needs, dan aktualisasi diri atau self-actualization. Dengan teori humanistik dengan kesehatan mental. Mental yang sehat dapat diperoleh seseorang sebagai hasil dari sikap dan perilaku mereka sesuai nilai-nilai dan pilihannya sendiri. Aktualisasi diri dalam hierarki Maslow sebagai ciri pribadi yang sehat secara mental dan kepribadian. C. Pendekatan perilaku atau behavioristik. Behaviorisme adalah suatu bidang dari psikologi yang berfokus pada tingkah laku yang dapat diamati dan apa yang dapat dilakukan untuk mengubah tingkah laku tersebut. Hubungan teori behavioristik dengan kesehatan mental. Psikologi behavioristik adalah perilaku manusia karena hasil dari belajar selama hidupnya. Perilaku yang mencerminkan mental yang sehat menurut behavioristik adalah jika dapat mengaplikasikannya pengalamannya dalam menghadapi masalah yang dihadapi dengan baik. Penyesuaian pertumbuhan diri atau personal growth. Suatu penyesuaian terdiri atas 3 komponen dasar, yaitu diri sendiri, orang lain, dan perubahan. 2. Macam penyesuaian diri. Penyesuaian terhadap keluarga, penyesuaian diri terhadap sosial, sekolah, perguruan tinggi, jabatan, dan perkawinan. 3. Pertumbuhan diri. Proses dan perubahan dalam menuju pertumbuhan diri bervariasi tergantung kebutuhan, nilai-nilai yang dianut, dan perkembangan di masa lampau. Perbedaan penyesuaian dan pertumbuhan diri. 1. Penyesuaian diri. Ada poin berhubungan erat dengan lingkungan sekitar individu, ada poin kestabilan dinilai lebih dibanding perubahan, dan ada poin individu bersifat reaktif. 2. Pertumbuhan diri. Ada poin penekanannya pada individu, ada poin kuncinya adalah perubahan, dan ada poin individu bersifat proaktif. 4. Perubahan sebagai langkah aktualisasi diri. Dalam teori psikologi humanistik Maslow and Rogers, bahwa setiap organisme menunjukkan kecenderungan untuk mengaktualisasi potensi-potensi dalam dirinya. Pemenuhan potensi diri. Setiap individu memiliki beberapa kemungkinan lebih banyak untuk tumbuh dari yang disadarinya. Maslow berkeyakinan bahwa ada beberapa orang yang memiliki kesehatan mental yang lebih baik dibanding orang pada umumnya, yaitu orang-orang yang memiliki fungsi lebih optimal. Karakteristik individu dengan aktualisasi diri. Kriteria mengenai karakteristik individu dengan aktualisasi diri menurut Maslow adalah bebas dari neurosis, dapat melakukan hal-hal terbaik yang mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan bakat dan kekuatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.